Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azlansah, mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN, Sultan Saku dan Jambi. Saya mahasiswa bimbingan Bapak Imran Rasyadi, STHI, MPDI. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang panduan menjalani new normal saat pandemi corona. Dan ini merupakan video terakhir saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Berikut adalah hal-hal penting yang perlu kita ketahui untuk menghadapi new normal. Yang pertama, saat harus keluar rumah dan kembali lagi ke rumah. Penerapan new normal akan membuat kita lebih longgar untuk keluar rumah. Namun, mengingat pandemi COVID-19 masih berlangsung, kita harus tetap menerapkan langkah pencegahan dasar kapanpun dan dimanapun kita berada. Selain itu, jangan memaksakan diri untuk keluar rumah saat sedang tidak fit. Bila keperluan sudah selesai, segera kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, langsung lakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, buka alas kaki sebelum masuk ke dalam rumah. Yang kedua, semprotkan disinfektan pada alas kaki maupun peralatan yang digunakan. Yang ketiga, cuci tangan dengan air dan sabun. Yang keempat, lepaskan pakaian yang dikenakan dan segera masukkan ke dalam tempat cucian yang tertutup. Yang kelima, mandi dan berganti pakaian bersih sebelum bersantai atau berkumpul dengan keluarga. Yang kedua, sewaktu menggunakan transportasi umum. Bila kita berpergian ke suatu tempat dan menggunakan transportasi umum, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan selain menerapkan langkah pencegahan dasar. Untuk memudahkan kita dalam menjaga kebersihan tangan, bawalah selalu hand sanitizer. Jangan menyentuh wajah dengan tangan yang belum dibersihkan. Selain itu, pastikan kita membawa botol minum agar tetap terhidrasi selama perjalanan. Yang paling penting untuk diingatkan selama berada di dalam transportasi umum adalah mengurangi interaksi dan menjaga jarak setidaknya 1 meter dengan penumpang lain. Bila hal ini tidak memungkinkan, sebaiknya jangan menggunakan transportasi umum. Yang ketiga, selama bekerja di kantor. Dimulainya new normal akan membuat para karyawan kembali bekerja di kantor secara bertahap setelah beberapa bulan bekerja dari rumah. Nah, agar tetap aman dan terhindar dari virus corona di tempat kerja, kita perlu menerapkan physical distancing dalam setiap kegiatan di kantor. Ketika beraktivitas di meja kerja ataupun saat rapat, pastikan jarak antar kursi minimal 1 meter. Bila ada rekan kerja yang duduk dengan jarak kurang dari itu, jangan ragu untuk menegur dan mengingatkannya agar menjaga jarak. Yang keempat, ketika berbelanja. Bila kamu harus berbelanja membeli bahan makanan, kemungkinan kamu akan bertemu dengan banyak orang. Batasi menyentuh barang-barang di toko maupun di tempat umum. Setelah menyentuh barang-barang tersebut, jangan menyentuh wajah atau barang-barang pribadi, misalnya tas dan handphone, sebelum mencuci tangan. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko terkontaminasi virus corona. Selain itu, usahakan untuk tidak berlama-lama saat berbelanja. Catat barang-barang apa saja yang perlu dibeli dan langsung ke kasir ketika semua sudah Anda dapatkan. Sewaktu membayar, gunakan metode pembayaran non-tunai untuk mencegah kontaminasi. Namun, jika tidak memungkinkan, pastikan untuk langsung mencuci tangan setelah memegang uang ataupun kartu. Yang kelima, ketika berbelanja online atau memesan makanan online. Sejak pandemi, belanja online makin banyak diminati karena orang bisa berbelanja dengan mudah tanpa harus keluar rumah. Melalui belanja online, kita bisa membeli makanan, minuman, atau barang yang kita butuhkan meskipun hampir seluruh mal dan pusat perbelanjaan tutup selama PSBB. Meski begitu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, hindari kontak langsung dengan kurir. Bila perlu, kenakan masker saat bertransaksi. Yang kedua, upayakan untuk membayar barang belanjaan dengan secara non-tunai untuk meminimalkan interaksi dengan kurir. Yang ketiga, sediakan tempat khusus bagi kurir menaruh barang pesananmu, agar kamu tidak perlu bertemu langsung atau bersentuhan dengan kurir ketika menerima barang. Buka bungkus paket di luar rumah dan segera buang bungkusannya di tempat sampah atau semprot bungkus paket dengan disinfektan sebelum membawanya masuk ke dalam rumah. Yang kelima, untuk makanan, jangan menyemprotkan disinfektan ke bungkusnya. Cukup buka dan buang bungkusannya, lalu pindahkan makanan ke piring. Jangan makan makanan langsung dari wadahnya.
Yang keenam, setelah membuka kemasan paket barang atau makanan, langsung cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang terakhir, keenam, ketika membutuhkan layanan kesehatan baik langsung maupun tidak langsung. Layanan kesehatan secara langsung, kita tetap melakukan protokol kesehatan yang benar. Di antaranya hal yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, menjaga jarak diri dengan pasien atau pengantar pasien lainnya, menggunakan masker selama di tempat pelayanan kesehatan, mencuci tangan baik sebelum dan sesudah melakukan aktivitas di pelayanan kesehatan baik dengan air mengalir maupun memakai hand sanitizer. Selain itu, pastikan kita mematuhi protokol kesehatan pendaftaran pasien, yaitu kita siapkan persyaratan pendaftaran pasien sebelum melakukan pendaftaran. Hal itu kita lakukan semata-mata untuk menghindari kontak secara terus-menerus dengan petugas pendaftaran pasien. Layanan kesehatan secara tidak langsung, kita bisa menggunakan salah satu aplikasi yang berbasis kesehatan, yaitu aplikasi Sehatpedia, untuk berkonsultasi dengan dokter umum maupun dokter spesialis. Berkonsultasi secara online lewat aplikasi kesehatan dinilai lebih aman untuk mencegah penularan virus corona, khususnya bagi orang-orang dengan penyakit yang rentan terkena COVID-19, seperti diabetes atau penyakit jantung. Kehidupan dengan new normal telah dicanangkan oleh pemerintah, bukan berarti virus corona telah hilang dan tidak lagi menjadi ancaman. Oleh karena itu, kita tetap harus memperkuat daya tahan tubuh dengan memperhatikan asupan nutrisi dan cairan, serta menerapkan pola hidup sehat. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.